Topik ini pasti menarik bagi Anda. Saya membahas sumpah para kardinal di dalam proses pemilihan paus dalam konklav. Pelaksanaan pemilihan paus dalam konklav sangat rahasia. Bahkan para kardinal elektor yang menghadiri konklav wajib mengucapkan sumpah. Sumpah ini jarang diberitakan. Mungkin Anda juga belum pernah membaca teks sumpah para kardinal itu. Dalam video ini, saya tampilkan sumpah para kardinal elektor itu. Tentu isinya sangat menarik dan juga kita perlu tahu. Namun sebelumnya, saya sampaikan 3 informasi penting. Informasi pertama, tanggal pelaksanaan konklav atau proses pemilihan paus. Vatikan telah mengumumkan bahwa konklav untuk memilih paus ke-267 akan dimulai pada tanggal 7 Mei 2025. Dengan demikian, konklav diadakan setelah selesai Misa Novem Diales atau Misa Arwah 9 hari berturut-turut untuk mendoakan istirahat abadi Paus Fransiskus yang telah wafat. Misa Novem Diales berakhir pada tanggal 4 Mei 2025. Pelaksanaan konklav pada tanggal 7 Mei 2025 ditetapkan pada pagi hari Senin 28 April 2025 oleh sekitar 180 kardinal yang hadir di Roma dalam kongregasi umum kelima. Kongregasi umum itu semacam proses persiapan untuk mengadakan konklav, tapi belum bagian dari konklav, tapi persiapan konklav. Lebih dari 100 diantaranya adalah para kardinal elektor atau yang memiliki hak memilih. Informasi kedua, jumlah kardinal elektor yang ikut konklav adalah 133 kardinal. Para kardinal ini berusia di bawah 80 tahun. Sebelum wafat, Paus Fransiskus telah memberikan dispensasi atas nomor 33 dari Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis terkait jumlah maksimum kardinal elektor, yakni 120 orang. Jadi diberikan dispensasi oleh Bapak Paus, sehingga jumlahnya sekarang bisa 133 kardinal elektor. Informasi ketiga, Misa Pro Eligendo Pontifice atau Misa Pemilihan Paus. Sebelum konklav dimulai, dilaksanakan perayaan Ekaristi dengan Misa Pro Eligendo Pontifice atau Misa untuk pemilihan paus yang dihadiri oleh para kardinal elektor. Bagi Gereja Katolik, sakramen Ekaristi sangat penting. Hal itu diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1324. Teksnya begini, saya bacakan. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Lihat Lumen Gentium nomor 11. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita. Hal itu juga bisa kita baca di dalam Presbyterorum Ordinis artikel 5. Dengan mengawali konklav dengan perayaan Ekaristi, maka konklav ditempatkan sebagai peristiwa iman, bukan peristiwa politik. Fokus pelaksanaan konklav adalah kehendak Tuhan sendiri, bukan perebutan kekuasaan dan kedudukan. Bukan. Dalam konklav, para kardinal membuka diri pada tuntunan Roh Kudus yang mengarahkan hati dan akal budi mereka untuk memilih paus sebagai penerus tugas dan tahta Santo Petrus, wakil Kristus di dunia, kepala kolegium para uskup, gembala gereja universal. Hal itu ditegaskan dalam Kanon 331 dari Kitab Hukum Kanonik atau Kitab Hukum Gereja Katolik. Sekarang mari kita bahas tentang sumpah para kardinal. Pada sore hari pada tanggal 7 Mei 2025, dengan merujuk
Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis nomor 50, para kardinal elektor berarak dalam prosesi yang hikmat dari Capella Paulina del Palazzo Apostolico menuju Kapel Sistina, di mana konklav dimulai untuk memilih paus baru. Pada akhir prosesi di dalam Kapel Sistina, setiap kardinal elektor mengucapkan sumpah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam nomor 53 dari Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis. Teks sumpah para kardinal elektor itu seperti ini, saya bacakan. Kami semua dan masing-masing kardinal elektor yang hadir dalam pemilihan paus suci ini berjanji, menaati dan bersumpah untuk mematuhi dengan setia dan teliti semua ketentuan yang tercantum dalam Konstitusi Apostolik Paus Suci Yohanes Paulus II, Universi Dominici Gregis, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari tahun 1996. Demikian pula kami berjanji, menaati dan bersumpah bahwa siapapun di antara kami yang atas kehendak ilahi terpilih sebagai paus akan berkomitmen untuk melaksanakan dengan setia munus Petrinum atau tugas Santo Petrus sebagai gembala Gereja Katolik Universal dan tidak akan gagal untuk menegaskan dan mempertahankan dengan gigih hak-hak spiritual dan temporal serta kebebasan tahta suci. Terutama kami berjanji dan bersumpah untuk menjaga kerahasiaan dengan kesetiaan penuh dan terhadap semua orang, baik klerus maupun awam, mengenai segala hal yang dengan cara apapun berkaitan dengan pemilihan paus dan mengenai apa yang terjadi di tempat pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perhitungan pemilihan paus. Tidak membocorkan rahasia ini dengan cara apapun, baik selama maupun setelah pemilihan paus baru, kecuali jika diberikan izin secara eksplisit oleh paus itu sendiri, dan tidak akan memberikan dukungan atau bantuan apapun kepada campur tangan oposisi atau bentuk intervensi lainnya, di mana otoritas sekuler dari segala tingkatan dan derajat, atau kelompok orang atau individu manapun mungkin ingin campur tangan dalam pemilihan paus. Setiap kardinal elektor sesuai dengan urutan prioritas kemudian akan mengucapkan sumpah sesuai dengan rumusan atau formula sebagai berikut. Dan saya, nama kardinal, dengan ini berjanji, menaati dan bersumpah. Dengan meletakkan tangannya di atas Injil, ya, masing-masing kardinal akan menambahkan kata-kata seperti begini. Semoga Allah dan Injil suci ini yang saya sentuh dengan tanganku menolong saya. Dari sumpah para kardinal elektor ini ada beberapa poin fundamental. Pertama, melalui sumpah ini para kardinal elektor berjanji jika terpilih untuk dengan setia melaksanakan munus Petrinum atau tugas Santo Petrus sebagai gembala Gereja Universal. Kedua, para kardinal juga berjanji untuk wajib menjaga kerahasiaan mutlak terkait segala hal yang berkaitan dengan pemilihan paus dan untuk tidak mendukung upaya campur tangan dari pihak luar dalam pemilihan paus. Pada tahap sumpah para kardinal ini, Kepala Seremoniarius Perayaan Liturgis Kepausan mengumumkan extra omnes, yang berarti bahwa semua orang yang tidak termasuk dalam konklav harus meninggalkan Kapel Sistina. Kapel Sistina adalah tempat pelaksanaan konklav. Semua prosedur pemilihan berlangsung secara eksklusif di Kapel Sistina di dalam Istana Apostolik Vatikan, yang tetap ditutup rapat hingga pemilihan selesai. Selama proses pemilihan paus, para kardinal pemilih atau elektor wajib menahan diri dari mengirim surat atau terlibat dalam percakapan, termasuk panggilan telepon, kecuali dalam kasus darurat yang sangat mendesak. Mereka dilarang mengirim atau menerima pesan dalam bentuk apapun,
menerima koran atau majalah dalam bentuk apapun, atau mendengarkan siaran radio atau televisi. Pertanyaan sederhana, apakah ada orang lain yang tetap dibutuhkan di dalam proses pemilihan paus di dalam konklav, dan karena itu mereka tetap berada di area konklav? Ternyata tetap ada beberapa orang selain kardinal elektor yang harus ada di area ruangan konklav dalam proses pemilihan paus. Tugas mereka terkait dengan kebutuhan pribadi, jabatan, dan resmi yang berkaitan dengan proses pemilihan paus. Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis nomor 46 merinci siapa saja mereka yang terlibat di dalam area konklav itu yang mesti hadir. Pertama, Sekretaris Kolegium Kardinal yang bertindak sebagai sekretaris sidang pemilihan paus. Kedua, Kepala Seremoniarius perayaan liturgis kepausan atau kadang-kadang juga disebut sebagai pemandu upacara perayaan liturgis kepausan dengan 8 pemandu acara. Ketiga, 2 religius yang bertugas pada sakristi kepausan. Keempat, seorang tokoh gerejawi yang dipilih oleh kardinal dekan kolegium para kardinal atau oleh kardinal yang menggantikannya untuk membantu dalam tugas-tugasnya. Tokoh gerejawi ini menyampaikan meditasi atau renungan kepada para kardinal elektor. Meditasi ini berfokus pada tanggung jawab yang berat yang dibebankan kepada para kardinal elektor dan keharusan bertindak dengan niat yang murni demi kebaikan gereja universal dengan hanya memandang Allah di hadapan mata mereka. Namun, semua orang yang berada di area konklav yang bukan kardinal elektor wajib bersumpah sesuai teks sumpah yang tersedia dalam Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis nomor 48. Teks sumpah itu yakni, saya, lalu menyebut nama sendiri, berjanji dan bersumpah bahwa kecuali jika saya menerima fakultas khusus yang diberikan secara tegas oleh paus yang baru terpilih atau oleh para penggantinya, saya akan menjaga kerahasiaan mutlak dan abadi dengan semua orang yang bukan bagian dari kolegium para kardinal elektor mengenai semua hal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemungutan suara dan pemeriksaannya untuk pemilihan paus. Saya juga berjanji dan bersumpah untuk menahan diri dari menggunakan peralatan audio atau video yang mampu merekam apapun yang terjadi selama periode pemilihan di dalam kota Vatikan, dan khususnya apapun yang dengan cara apapun secara langsung atau tidak langsung terkait dengan proses pemilihan itu sendiri. Saya menyatakan bahwa saya mengucapkan sumpah ini dengan kesadaran penuh bahwa pelanggaran atas sumpah ini akan dikenakan hukuman ekskomunikasi secara otomatis atau late sententie yang direservasi atau menjadi hak takhta apostolik. Maka bantulah saya Tuhan dan Injil suci yang saya sentuh dengan tanganku ini. Saudara-saudari terkasih, tentu ada saat-saat tertentu hanya boleh ada para kardinal elektor dalam ruangan konklav. Semua orang yang bukan kardinal elektor, juga tokoh gerejawi dan kepala seremoniarius perayaan liturgis kepausan wajib meninggalkan ruangan konklav. Dalam suasana doa, kemudian masing-masing kardinal elektor menuliskan nama yang mereka pilih sebagai paus. Mari kita bersatu dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus dalam pelaksanaan konklav, sehingga paus yang terpilih sesuai kehendak Tuhan Allah, dan karena itu Sri Paus terpilih menjadi anugerah bagi gereja Katolik di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin.